hampir semuanya nih kayaknya ya. Iya. Pesan sedikit, jadi tidak apa-apa, yang penting kita tetap semangat di dalam pembelajaran hari ini, yaitu pendidikan Pancasila. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga dengan doa kita bersama, kalian menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha, dan mudah di dalam menangkap ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-gurunya. Untuk itu ya, seperti biasa, yang memimpin doa membaca surah Al-Fatihah dipersilakan semua. Silakan dipimpin Al-Fatihah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya ya, materi kita seperti biasa mengenai poin-poin. Kita siapkan. Kelihatan ya? Jelas ya? Jelas. Dengan Pancasila. Alhamdulillah nih, hari paling ganteng. Boleh. Asik nih, ganteng banget. Kemudian untuk pembahasan materi kita pada hari ini ya, tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan rumuskan solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis pelanggaran. Nah, setelah itu ya, kita bersama-sama untuk mencarikan solusi pelanggaran hak dan kewajiban. Pak Ari beri gambaran dulu sebelum kalian nanti mendiskusikan. Jadi ya, pelanggaran hak dan kewajiban. Terkadang ya, kita hanya memenuhi hak kita saja sehingga lupa dengan kewajiban. Contoh misalkan ya, di sekolahan tentang hak dan kewajiban, tentang pelanggaran hak dan kewajiban di sekolahan. Misalkan ya, kamu izin berangkat dari rumah ya, mau sekolah, tapi tiba-tiba ya belok ya, bolos. Nah, ini kewajiban kalian apa? Kewajiban kalian adalah berangkat ke sekolah, kemudian belajar di sekolah, kemudian ketika guru ya berada di kelas, tidak ada yang tidur, tidak ada yang main HP ya. Guru masuk kelas menerangkan, yang menjelaskan, kalian dengarkan dengan seksama. Kemudian ketika guru ya memberikan tugas, kemudian kamu kerjakan. Jadi itulah hak dan kewajiban kalian sebagai pelajar. Nah, kadang ada yang udah berangkat sekolah, ya masuk ke kelas, tapi ketika gurunya ngajar, ya dia tidak peduli, main HP, tidur dan lain sebagainya. Nah, artinya haknya sudah dipenuhi, tapi kewajibannya dilanggar. Kewajibannya apa kalian? Menghormati seorang guru, menghargai seorang guru ketika di kelas. Harus bisa ya menganalisis atau bisa menanamkan ya ilmu yang pada hari ini kita pelajari ya. Kemudian ini proses pembelajaran di kelas. Nah, ini sekarang kita sudah ya
kegiatan pendahuluan. Ya, peserta didik dipandu guru mereview ya apa yang telah dipelajari dalam pertemuan sebelumnya dan menaikkan dengan materi yang akan dipelajari pada pertemuan ini. Yang tadi ya Pak Hari sudah jelaskan di awal ya. Nah, kemudian kegiatan inti. Nah, peserta didik memperdalam pembahasan tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan merumuskan solusi dari permasalahan tersebut dengan cara brainstorming. Apa itu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan gagasan? Ya, jadi nanti secara kelompok kalian ya harus bisa memberikan gagasan, pemikiran tentang ya hak dan kewajiban warga negara. Kemudian kedua, peserta didik melakukan diskusi, pembagiannya ada sebanyak satu kelompok 5 orang. Ya, karena sebagian ada yang PKL, nanti beberapa orang yang kalian pilih, yang sudah kalian pilih ya, masing-masing sudah terbentuk. Nah, apa yang kita diskusikan pada pelajaran hari ini? Ya, nih tolong dicatat ya. Ini yang harus kita diskusikan ya. Jadi satu kelompok satu saja dikerjakan ya. Tolong dikerjakan. Yang pertama, jelaskan pengertian tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan berikan contohnya. Kedua, bagaimana kelompok satu aja ya. Kalau ini boleh dicari ya. Gak usah, langsung aja ya jawabannya ya. Ini presentasinya di kelompoknya masing-masing aja. Berikan apa tuh? Contohnya. Ini pura-pura nyari orang gue videoin pura-pura nyari. Mau juga. Di mana? Bikin pertanyaan, bikin jawaban. Hah? Satu orang aja. Misalkan lagi kelompok ini nih presentasi di kelompok ini ngasih pertanyaan. Kasih tahu pertanyaannya biar cepat gitu. Gambar ya. Hak seseorang. Nanya ini. Belum, lihat kamera dulu. Ulang tiga. Kalau dibaca Maaf ya. Yang ini aja, bukan ini. Pelanggaran hak dan kewajiban manusia. Apa sih kan? Baik, gimana? Udah selesai semua diskusinya?
hasil dari diskusi kalian tentang ya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ya, tapi sebelum presentasi, biar nama semangat ya, biar bahagia, biar menyenangkan pembelajaran pada pagi hari ini tentang pendidikan Pancasila. Ya, untuk itu kita ice breaking terlebih dahulu ya, ice breaking terlebih dahulu sebelum presentasi. Nah, nih, bacanya apa? Kita bikin potong bebek angsa. Nanti Pak Hari contohin dulu ya. Begitu semuanya berdiri. Dulu ya. 3, 2, 1. Potong bebek angsa dikeluarin. Nona minta dansa 4 kali. Dorong ke kiri, dorong ke kanan. Oke, gitu doang ya. Bisa? Oke, 3, 2, 1. Semangat. Potong bebek angsa dikeluarin. Nona minta dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. Oke, sekarang kita lanjut untuk ya kalian presentasi dari kelompok B dulu lah ya. Silakan yang mau mempresentasikan, dipersilakan. Dari belakang. Setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelainan yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan jenis-jenis. Contoh pelanggaran hak: membunuh orang, menyakiti orang, melarang anak bersekolah, dan mendiskriminasi orang. Pengingkaran kewajiban ialah tidak melaksanakannya sebuah tanggung jawab yang seharusnya dilakukan seseorang, seperti pengingkaran kewajiban di sebuah negara. Contoh, tidak membayar pajak, merusak fasilitas umum, dan membuang sampah sembarangan. Seorang ayah tidak memberi nafkah pada keluarganya. Mengapa hak dan kewajiban harus saling terkait erat? Karena hak dan kewajiban saling terkait erat, gagasan tentang hak asasi manusia hanya masuk akal jika kita mengakui kewajiban semua orang untuk menghormatinya. Terlepas dari nilai masyarakat tertentu, hubungan manusia secara universal didasarkan pada adanya kedua hak dan kewajiban. Tidak perlu adanya sistem etika yang kompleks untuk memandu tindakan manusia. Ada satu peraturan kuno yang jika benar-benar diikuti hanya akan memastikan hubungan manusia. Selanjutnya kelompok yang berikutnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Vina Oktaviani. Saya Lutfi Amelia. Di sini saya mau menjelaskan pengertian tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan berikut. Pelanggaran hak merupakan setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelainan yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan jenis-jenis cyber crime atau mencabut hak seseorang. Contohnya kayak membunuh orang, menyakiti orang, melarang anak bersekolah, dan mendiskriminasi orang. Solusi dari permasalahan tersebut kayak pengingkaran kewajiban ialah tidak melaksanakannya sebuah tanggung jawab yang seharusnya dilakukan seseorang, seperti pengingkaran kewajiban sebuah negara. Contoh, tidak membayar pajak, merusak fasilitas umum, dan membuang sampah sembarangan. Seseorang tidak memberi nafkah pada keluarganya. Ada yang mau pertanyaan? Nah, biar ketahuan cantiknya, asik. Ada pertanyaan? Ketika guru mengajar di kelas, kemudian kedapatan ada siswa yang
siswa tersebut belajar dengan fokus dan menghargai guru. Ya, silakan. Cobalah untuk tetap fokus pada pelajaran dan jangan lakukan pekerjaan lainnya. Misalnya minta anak untuk menghindari mengobrol dengan teman, mendengarkan musik, atau bahkan sampai tidur di kelas. Bukan cuma mendengarkan, siswa juga perlu bersikap aktif di kelas. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok sini ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3. Saya bernama Askia Kolbi. Saya Meliana Putri. Saya Hindustini. Saya Alicia. Pelanggaran hak merupakan setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelainan yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan jenis-jenis siberkriminal dan mencabut hak seseorang. Pengingkaran kewajiban ialah tidak melaksanakannya sebuah tanggung jawab yang seharusnya dilaksanakan seseorang. Contoh pelanggaran hak: membunuh seseorang, menyakiti orang, mendiskriminasi orang. Contoh pengingkaran kewajiban: tidak membayar pajak, merusak fasilitas umum, dan membuang sampah sembarangan. Seorang siswa selalu mencontek saat ujian. Kasus pelanggaran hak bagi warga negara dapat diatasi dengan jumlah cara, termasuk penegakan jalur hukum sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal yang sama juga berlaku untuk kasus pengingkaran kewajiban, sebab kedudukan hak dan kewajiban warga negara adalah sama. Setiap warga negara harus melakukan kewajibannya serta memperoleh sesuatu yang menjadi haknya. Ada yang ingin bertanya? Silakan yang ingin bertanya. Ya, berdiri ya. Siapa yang harus bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara? Ya, silakan dijawab. Hadapnya ke sana ya. Nah, ya. Jawabannya, upaya penanganan pelanggaran hak dan mengizinkan kewajiban bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga perlu partisipasi masyarakat. Pemerintah dan masyarakat harus saling bersinergi agar tercipta kondisi yang aman dan tentram. Ya, mantap. Alhamdulillah tadi semua kelompok sudah presentasi ya. Kalian aktif, ada yang presentasikan, kemudian ada yang memberikan pertanyaan serta jawaban. Ini luar biasa untuk kelas 12 MPLB 2. Tepuk tangannya dulu. Alhamdulillah ya, diskusi dan presentasi sudah selesai. Untuk selanjutnya ya, kalian ada LKPD ya, lembar kerja peserta didik ya, silakan kalian catat ya atau dipoto, nanti jawabannya berkelompok ya dari jawabannya. Soal pertama, ceritakan pengalaman sederhana yang kamu anggap bahwa temanmu melanggar hakmu. Kedua, bagaimana sikap temanmu saat ia tidak menyadari tindakan pelanggaran hak yang dilakukannya. Tiga, bagaimana sikapmu untuk menyadarkan temanmu. Empat, bagaimana peraturan negara dalam melindungi hak warga negaranya. Nah, kemudian setelah ini ada asesmen penilaian ya. Ada yang pertama, ceritakan pengalaman sederhana yang kamu anggap bahwa temanmu melanggar hakmu. Jadi ini bercerita ya tentang kalian sehari-hari di kelas ini, siapa nih yang merasa melanggar hak kalian ya. Kemudian bagaimana sikap temanmu saat dia tidak menyadari tindakan pelanggaran hak yang dilakukannya. Tiga, bagaimana sikapmu untuk menyadarkan temanmu. Empat, bagaimana peraturan negara dalam melindungi hak warga negaranya. Ya, ini aspek penilaian. Jadi aspek penilaian dari diskusi kemudian mengerjakan RKPD ya seperti ini. Penilaian pengetahuan, partisipasi dalam diskusi dan dialog. Tadi luar biasa ya. Ada tanya jawabnya ya, aktif kalian. Kemudian pemahaman materi ya, nanti akan diberikan. Kemudian penilaian sikap,
observasi guru. Maksudnya observasi guru ini ya, pada saat kalian diskusi ya kalian keliling tuh ya dari kelompoknya masing-masing. Kalau sudah selesai ya tugas kalian, silakan untuk mengumpulkan ya ke depan ini ke Pak Ari ya, tugas dari masing-masing kelompoknya. Silakan kumpulin. Ini kan ya, Jumat ya, malam ini malam Jumat ya, akhiran nomornya. Ya, ini tugasnya ya, Hari akan nilai. Mudah-mudahan nilainya bagus semua ya. Baik, setelah ini ya kali akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Sebelum mengakhiri, kesimpulan daripada pembelajaran pendidikan Pancasila tentang ya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban baik itu di sekolah ataupun di masyarakat ya. Nah, kemudian solusinya yang terbaik itu gimana ya agar tidak melakukan lagi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama, kita sebagai orang Islam ya harus beriman dan bertakwa ya. Iman itu ya meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan. Jadi ya meyakini dengan hati itu kita yakin Allah ya adalah Tuhan kita yang selalu melihat ya kita ketika kita berbuat ya dosa. Mengucapkan dengan lisan, dengan bersyahadat kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang ketiga ya mengamalkan dengan perbuatan, artinya perbuatan kita ini sesuai ya dengan memiliki ya akhlak yang baik ya, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Yang ketiga ya menuntut ilmu agar kita tahu ilmunya ya. Yang keempat ya kita saling ukhuwah Islamiyah, artinya saling bekerja sama, saling silaturahmi, saling ya bertemu, simpati, empati di antara kita ya sesama manusia. Nah, itu aja ya kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa ya, mari kita nyanyi ya Lalwaton ya, adalah lagu ya kesenangan kita ya di Ma'arif. Itu kewajiban kita untuk menyanyikan ya Lalwaton. Baik, sebelum kita tutup doa ya. Ya Lalwaton, Udwaton minal iman, walatakum minal iman, irhadu ya Lalwaton, ya Lalwaton, ya Lalwaton, ya Lalwaton, Udwaton minal iman, walatakum
pembelajaran pada hari ini ya kita telah selesai ya, yang sangat menyenangkan, menggembirakan, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dunia dan akhirat. Itu ya, mari kita tutup dengan doa ya, kafaratul majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.